Yang kena zakat bukan kos-kosannya, tetapi apa? Duit yang masuk. Duit yang masuk itu nilainya sebagai uang. Kalau kena nisab dan kena haul, maka bayar zakat kembali kepada zakat uang yang kita bahas tadi. Paham? Paham tidak? Saya ulangi, kalau antum rental mobil, yang antum jual belikan kan bukan mobilnya. Yang antum jual belikan adalah jasanya, jasa sewa menyewa. Nah, kalau ternyata antum dapat masukkan duit dari rental-rental tersebut dalam sebulan 100 juta, tetapi pengeluaran antum ternyata 90 juta atau 100 juta habis, uang antum tidak pernah bertahan terus, kena nisab. Nisab berkurang lagi, kena nisab berkurang lagi, tidak pernah bertahan sampai setahun, maka tidak bayar zakat. Dilihat adalah duitnya. Maka kembali kepada hukum tadi, hukum zakat duit. Paham atau tidak? Paham ya? Kalau antum punya tanah, antum tidak jual belikan, antum pakai tanah tersebut. Tanah tersebut antum pakai untuk tanam-tanaman. Yang kena zakat bukan tanahnya, tanamannya. Kalau memang pas panen kena zakat, kalau memang termasuk tanaman yang harus dibayarkan zakat. Tapi kalau antum punya rumah, antum jadikan gudang, ya enggak kena zakat karena antum enggak jual dan ada pemasukan di situ. Paham? Paham atau tidak? Baik. Sekarang kondisinya antum tempati atau antum pakai, tapi dalam hati antum kalau ada yang tawar harganya oke, saya lepas. Contoh antum punya mobil, tempat aja. Saya enggak jual, saya mau pakai mobil ini. Hukum niat asal antum mau pakai. Tetapi kalau ada yang tawar oke, ya sudah saya lepas, saya tidak niat jual. Tapi kalau ada yang tahu-tahu antum tidak pernah kasih iklan saya jual mobil, tidak pernah. Antum tidak pernah kasih iklan saya jual rumah, tidak pernah juga. Tahu-tahu ada orang datang, rumah antum gimana? Saya tawar 5 miliar. Oh, bolehlah antum jual. Maka tidak kena zakat karena niat antum asalnya bukan untuk jual beli. Faham? Baik. Jika tidak jelas, bimbang antum, ini sebenarnya saya niatnya jual beli atau niatnya saya pakai. Kamu jual motor enggak? Ya, kalau harganya oke ya, tapi antum bimbang. Kalau bimbang niatnya jual beli atau untuk dipakai, maka hukum asal tidak kena zakat. Karena hukum asal barang dipakai, barang kita punya itu untuk kita pakai, bukan untuk kita jual. Hukum asal barang kita punya itu untuk sebagai aset, bukan untuk apa dijual, maka tidak kena zakat. Yang kena zakat misalnya adalah barang bagaimana? Barang yang benar-benar antum jual. Antum buka properti, ini rumah, antum jual. Antum buka jual beli motor, beli mobil, antum jelas orang tahu ente penjual mobil, penjual motor. Orang tahu. Nah, itulah yang kena zakat barang dagangan. Antum buka toko buku, antum jualan buku, jelas. Jelas. Paham? Tatkala itu barang-barang memang benar-benar antum jual belikan untuk dapat untung, maka itulah yang terkena zakat barang dagangan.